Rahayu, Rahayu, Rahayu sagung dumadi, Rahayu ingkang sami pinanggih, Rahayu bekja slamet, Rahayu nir ing sambikala, Satuhu. Sugeng dalu para sederek, para pamirsa sedaya. Dinten menika 30 September Kamis malam Jemuah Kliwon. Kula badhe bagiaken materi pelajaran ajaran Jawa bab sembahyang semedi kalian manunggaling kawula Gusti. Sedaya laku ajaran Jawa menika tertujunya kepada tujuan tertinggi dari spiritual ajaran Jawa adalah manunggaling kawula Gusti, jumbuhing jagat alit lan jagat ageng, bali marang kasiden jati, mardika saka kamardikan. Nah, menawi kita sedaya, kita semua setelah menempuh laku spiritual Jawa itu dapat mencapai itu semua, maka hal yang akan kita peroleh selain kepastian bahwa kelak kita akan menuju kemana, sangkan paraning dumadi itu kita sudah tahu. Selain itu kita juga akan mengerti kita juga akan mendapatkan apa yang disebutkan dalam serat Bima Suci, serat Dewa Ruci yang mengenai apa kang sinedya ana. Sakrenteking tiasira apa cinipta ana. Jadi apa yang kita kehendaki akan terjadi, akan tersedia. Apa yang kita cipta akan tersedia, akan terjadi, begitu ya. Selain hal tersebut, sembahyang Jawa semedi manunggaling kawula Gusti itu akan menghasilkan kasekten gaib seperti misal mata dewa. Jadi mata dewa itu bisa melihat jarak jauh ya, terpisah ruang, terpisah kota ya, terpisah provinsi, terpisah negara ya, bahkan di alam gaib pun bisa melihat. Itu mata dewa ya. Kemudian mata dewa itu juga bisa menghasilkan pengetahuan kawruh mengenai weruh sadurunge winarah ya. Jadi kalau kita mungkin misal akan dicelakai orang ya, atau diapakan orang dan atau mungkin justru sebaliknya hal positif akan mendapat hal yang baik, rezeki dan sebagainya, kita bisa mengetahui ya sebelum hal tersebut terjadi ya. Itu mata dewa. Kemudian telinga dewa itu bisa mendengarkan jarak jauh, terpisah ruang, terpisah kota, terpisah provinsi, terpisah negara, bisa mendengarkan jarak jauh bahkan di alam gaib ya. Yaitu juga sama, juga menyebabkan kita bisa mengerti mendapatkan kawruh weruh sadurunge winarah, tahu sebelum terjadi ya, kita sudah mendapat bisikan gaib terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan kemampuan telepati, mengirimkan pikiran atau kemauan kehendak kita kepada orang lain misal ya. Kemudian kita bisa membaca pikiran orang lain yang tidak diutarakan, tidak diucapkan, tidak ditulis kepada kita gitu. Misal orang mengirim suatu surat ya gitu, surat yang isinya mungkin mau ngerjain kita gitu, walaupun bukan atas nama dia, tapi kita tahu karena di surat itu getaran pikirannya itu ada, jadi bisa kita tangkap ya, bisa kita baca. Dan berbagai kasekten gaib yang lainnya. Mohon maaf. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab mengenai sembahyang ya. Sembahyang dalam ajaran Jawa, leluhur Jawa dari dulu itu tidak pernah ya yang namanya menetapkan sembahyang itu harus bagaimana ya. Itu semua dikembalikan kepada pemahamannya masing-masing. Makanya sembahyang Jawa itu juga ada yang hanya duduk ya, duduk di kursi begitu ya. Berdiri juga ada, sambil tidur juga ada ya, melumah tidur ya.
tapi di situ sembahyang. Tapi kemudian juga ada yang duduk bersila semedi ya, seperti posisi saya begini. Nah, tapi yang baku sembahyang ajaran Jawa itu dibagi ke dalam 4 tahap ya, empat bagian ya. Itu menyesuaikan dengan bagian diri kita sendiri ini ya. Karena diri kita ini terdiri dari rogo, cipto atau pikiran, kemudian rasa dan jiwa atau suksmo, maka sembahyang Jawa itu juga terbagi ke dalam 4 itu. Pertama sembah rogo, kemudian yang kedua adalah sembah cipto, ya, pikiran ya. Yang ketiga sembah rasa, yang keempat sembah jiwa, sembah suksmo. Sembah rogo itu adalah sembah menggunakan gerakan rogo ya. Misal seperti ya keramaning sembah ya kan, kalau kita misal menyembah leluhur gitu Pak di sini gitu, menyembah dewa-dewa para hyang ya, jempol di antara kening, kemudian menyembah Gusti ya di sini di jidat sini, kemudian ke atas ya. Menyembah maksudnya menghaturkan sembah kepada yang sesama jagat gitu ya di sini. Di situ sembah rogo. Sembah rogo biasanya dibarengi dengan membaca mantra-mantra ya, misal kayak saya misal Om ilahing jagat dewa Bathara sekaring buwana langgeng rahayu sagung dumadi saindenging buwana sayektine temen-temen metu sakarsaning sun sadaya Om, nah, misal, dan dilanjutkan seperti yang biasa saya lakukan dan contohkan ya. Itu sembah rogo. Yang kedua sembah cipto. Sembah cipto menggunakan cipto. Jadi cipto kita dihenengkan. Dalam pengertian spiritual Jawa, cipto atau pikiran itu aling-aling ya. Aling-aling menyatunya suksmo ya, suksmo kita dengan Gusti Ingkang Maha Agung dengan yang suksmo kawekas ya. Cipto pikiran kita itu selalu meloncat ke sana kemari. Kadang memikir soal, oh tadi pekerjaan begini, kadang tiba-tiba, wah aku pengen makan apa, atau kadang-kadang kita ingat, kita sedih kenapa, kita menyesal kenapa. Nah, pikiran itu selalu lari ke sana ke sini. Nah, itu yang dihenengkan gitu. Jadi tujuannya adalah supaya kita mencapai hening semua aling-aling tadi. Jadi dalam pengertian spiritual Jawa, pikiran yang berseliweran semerawut itu aling-aling manunggalnya suksmo kita kepada yang suksmo kawekas, pada Tuhan Yang Maha Esa, maka itu harus dihenengkan ya. Yang ketiga adalah sembah rasa ya. Sembah rasa ini maksudnya adalah hati atau kalbu, yaitu yang di telenging jejantung kita, di dalam rongga dada kita ya. Jadi sembah rasa ini kita mengenengkan semua perasaan kita sehingga kita mampu masuk pada rasa sejati kita ya. Nah, disitulah nanti kita bisa manunggal dengan Gusti ya, setelah kita mencapai hening ya. Hening kemudian kesadaran kita bisa terlepas dari jasmani, berpindah ke kegaiban Tuhan. Nah, disitulah itu yang namanya yang disebut manunggaling kawula Gusti gitu ya. Jadi sembah rasa sejati itu adanya di dalam mana? Di rongga dada kita ing telenging jejantung ya. Itu adalah tempatnya Indraloka, kahyangannya Bathara Indra ya, atau dalam wayang Purwa itu disebut kahyangan Suralaya ya. Nah, kita orang Jawa yang melakukan semedi, yang bisa mengheningkan semuanya, kemudian semua sudah mengendap, lalu kita bisa masuk nyelusup ya ke dalam rasa sejati itu ya, yang dalam Wedotama itu disebut sumusuping rasa sejati itu ya. Nah, disitulah itu yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti ya, atau pamoring suksmo gitu ya. Itu sembah rasa ya. Dan yang keempat adalah sembah jiwa. Sembah jiwa atau sembah suksmo itu tujuannya adalah melepaskan jiwa atau suksmo kita ini dari raga kita ya.
atau yang disebut dengan ngerogo suksmo. Tujuannya kenapa? Supaya suksmo kita ini bisa sowan kehadirat Gusti Ingkang Maha Agung ya. Kemudian melihat kegaiban ya, melihat alam gaib itu seperti apa ya. Salah satunya kemudian nanti kita akan dibukakan rahasia oleh Tuhan mengenai mengenai jalan hidup kita dan sebagainya, itu akan dibukakan oleh Tuhan di situ karena kita sudah diberi perkenan melihat semuanya. Kemudian mengenai kaitannya dengan sembah jiwa atau sembah suksmo ini, kita harus mengerti mengenai Trimurti Dat Tuhan, Triloko ya, Triloko yang ada di dalam diri kita. Pertama Trimurti dulu. Jadi terjadinya manusia ini sebenarnya adalah bercampurnya Trimurti Zat Tuhan, Trimurti Zatnya Gusti. Yaitu apa saja? Sari Trimurti Zatnya Gusti itu adalah sari air, api, dan angin ya. Yang kemudian karena adanya kekuatan gaib yang suci dari Gusti itu menyatu nyelusup masuk ke pertiwi atau tanah gitu. Nah, jadilah manusia ini memiliki raga. Itulah terjadinya manusia, berasal dari sari Trimurti Dat Gusti, Datnya Gusti, yang dengan kekuatan gaib suci dari Gusti Ingkang Maha Agung itu menyusup masuk ke pertiwi tanah. Nah, Trimurti Dat Gusti dengan tanah ini yang kemudian disebut sedulur papat, yaitu air, angin, api, dan tanah ya. Itu sedulur papat gitu. Nah, kemudian setelah berbentuk raga ini, manusia berbentuk raga ini, dia memiliki 3 tempat wilayah kekuatan atau kekuasaan ya, yang disebut dengan Triloko, 3 alam ya. Pertama alam pikir atau alam budi, yaitu ada di kepala. Di sini adalah tempat bertahtanya Bathara Guru, makanya disebut dengan Guru Loko. Yang kedua adalah alamnya rasa ya, tempat kita menandang ya suka duka dari semua kehidupan, dan juga tempat adanya bersemayamnya rasa sejati yang bisa mengerti semua kegaiban dan bisa manunggal dengan Gusti. Itu yang ada di sini. Namanya Indraloko atau Kahyangan Suraloyo. Yang semedi bisa sampai ke Kahyangan Suraloyo itu, yang sudah suwung menep hening itu masuk ke sini ya, sumusuping rasa jati, dan itulah yang disebut manunggaling kawula Gusti ya. Kemudian yang ketiga, alam ketiga, yaitu alam wadak, tempat menyebarkan wijinya manusia. Di mana itu? Di kelamin kita ya, di kelaminnya manusia itu namanya alamnya Jonoloko. Kenapa disebut Jonoloko? Itu alamnya Jono, para manusia gitu. Nah, kalau sini tadi Bathara Guru, Indraloko ini Bathara Indra ya, tempatnya bersemayam Bathara Indra. Kalau Jonoloko itu tempat bersemayamnya siapa? Itu di Arcapada, tempat bersemayamnya Semar ya, Sang Hyang Wismaya ya, begitu. Nah, tujuan dari sembah jiwa atau sembah suksmo tadi adalah untuk melepaskan suksmo kita dari rogo ini tadi ya. Rogo ini tadi kan terbentuk dari apa? Sari Trimurti Dat Tuhan ya kan. Terus kemudian setelah punya rogo ada 3 tempat kekuasaan ya, alam pikir, alam rasa ya, kemudian ini alam wadak, tempat menyebarkan wijinya. Kemudian kalau kita sembah jiwa, sembah suksmo ya supaya suksmo kita terpisah dari rogo. Tujuannya untuk apa? Ya untuk sowan langsung ke hadirat Gusti, ke hadirat Tuhan ya, untuk langsung mengerti alam gaib ya, alamnya Tuhan begitu. Itu tujuannya. Nah, sembah rogo, sembah cipta, sembah rasa, dan sembah jiwa ini sebenarnya adalah menerangkan mengenai apa yang bisa diringkas dengan yang disebut dengan semedi begitu. Semedi. Jadi semedi itu adalah sebenarnya ketika sudah dimulai ketika mencapai sembah rasa tadi, di mana sudah sumusuping rasa jati, hening suwung. Kemudian kita ada satu titik bisa masuk panoring suksmo, bercampur dengan suksmo kita ya, rasa sejati di sini, dan kita sampai di satu tempat yang tidak ada batasnya gitu. Nah, itulah semedi. Kalau suaraning
ngasunya itu sudah dumeling, sudah gemrenggeng ya. Nah, kemudian Sang Werkudara itu mlebet wonten ing guwa garbonipun Dewa Ruci. Wonten mriku kita sedaya menika semedi. Nah, itulah yang kemudian Sang Werkudara sudah manunggil, kita semua sudah manunggil ya. Sang Werkudara sudah manunggal dengan Dewa Ruci. Kita suksma sudah manunggil dengan yang suksma kawekas. Kita sudah terhubung dengan alam gaib gitu. Itu semedi di situ. Nah, semedi itu selama perjalanan kita dari sembah rogo tadi ya, kemudian sembah cipto hingga bisa sembah rasa itu, kita harus selalu menguncarkan namanya apa? Sastro Guna Tali Kromo. Jadi sepanjang kita semedi ya, itu memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Tujuannya untuk apa tuh? Ya tadi pertama, menghenengkan cipto dulu supaya pikiran ini tidak semerawut ke sana ke sini. Heneng dulu, menep dulu ya. Sampai akhirnya kita bisa sudah heneng-hening, sudah suwung ya. Suarane ngasonya sudah gumbrengeng, sudah masuk ke rasa sejati kita, masuk ke kahyangan Suralaya ya. Supaya bisa begitu memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nah, ada mantranya supaya kita tetap fokus, yaitu memperhatikan, menguncarkan yang namanya Sastro Guna Tali Kromo, yaitu kalau nafas masuk kita sebut hu, nafas keluar kita menyebut yo. Dalam batin saja, nafas masuk hu, nafas keluar yo, hu, yo, hu, yo, begitu. Nah, tingkatan-tingkatan konsentrasi dalam semedi ya, itu ada 5 tingkatan ya. Nanti bisa baca di uraian saya ya. Tingkatan yang masuk ke sembah rasa ya, sembah rasa itu sebenarnya tingkatan konsentrasi keberapa? Tingkatan konsentrasi keempat ya, yaitu pada saat kita sudah mati rogo. Rogo ini jasmani sudah tidak terasa apa-apa ya. Yang kita tahu hanya apa? Adanya kesadaran ya kan, yang ada di ujung pikiran. Kemudian perasaan ya, perasaan kita, rasa kita ini sudah mengapung, melayang ya. Sudah tidak bertempat lagi gitu. Tapi kita belum terpisah sepenuhnya dari rogo. Inilah sembah rasa ya. Itu pada tingkat konsentrasi keempat ya. Nah, disitulah sebenarnya sudah kita masuk ke dalam kegaiban ya, kegaibannya Tuhan. Dan disitulah manunggaling kawula Gusti begitu. Jadi cipto tadi yang, jadi cipto itu dihenengkan, itu kan kita kan menghenengkan yang namanya pertama nafsu keinginan kuning ya. Kemudian nafsu kemarahan diredakan semua, dikikis semua. Kemudian nafsu keserakahan hitam. Kemarahan itu merah, nafsu keserakahan itu hitam. Semua reda, itu hilang, lenyap, ya tinggal kemudian rasa sejati kita. Itu tadi, yang tinggal hanya ada kesadaran di ujung pikiran, tapi belum sepenuhnya lepas dari raga ya. Kemudian rasa itu sudah mengapung di udara, sudah tidak bertempat. Nah, itu sembah rasa, mulai manunggaling kawula Gusti. Lalu terjadinya ngerogo suksma itu kapan terjadinya ngerogo suksma? Itu kalau konsentrasi sudah tingkat kelima, yaitu apa? Sudah ini, kesadaran ini sudah keluar dari tubuh ya. Kita sudah sama sekali tidak merasakan punya tubuh, punya raga, dan kita sudah terputus dari dunia luar ya. Kita sudah tidak bisa mendengarkan suara apapun, walaupun mungkin ada orang yang mencoba membangunkan kita, berteriak dan sebagainya, sudah tidak bisa ya. Dan kesadaran ini sudah mengapung di udara, sudah tidak di rogo lagi. Nah, itu sebenarnya itulah merogo suksmo yang bisa untuk perjalanan astral gitu. Oke. Demikian penjelasan dari saya mengenai sembahyang, semedi dan manunggaling kawula Gusti. Semoga berguna buat para sederek semuanya. Kalau mengenai kasekten gaib, mata dewa, telinga dewa, telepati dan sebagainya, bisa mendengar jarak jauh, bisa mengirimkan pikiran, itu membaca pikiran, itu sebenarnya dasarnya ya ini semua. Kalau kita sudah bisa itu tadi, sebenarnya itu otomatis kita bisa memperoleh yang disebut kayak seperti itu ya, dan itu nyata. Jadi tapi
kalau diteorikan bagaimana cara melatihnya itu juga bisa ada penjelasannya, tetapi tidak saya jelaskan di sini. Gitu. Oke. Semoga ajaran Jawa yang saya sampaikan malam ini berguna bagi panjenengan sedoyo. Saya cukupkan sampai di sini, sekian ya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan nanti ya, dengan materi yang berbeda. Yang pamit rumiyin. Rahayu, 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 nir ing sambikala. Satuhu.